Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Ibu Dr. Reni Rosari MBA selaku dosen pembimbing tesis. Perkenalkan, saya Yusrina Trikurniasari, mahasiswi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Magister Manajemen, Kampus UGM Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Interaksi Pegawai dengan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja, Studi pada Karyawan ABC. Kepuasan kerja telah menjadi magnet bagi para peneliti perilaku organisasi. Menurut George dan Jones, kepuasan kerja mempengaruhi perilaku berorganisasi dan berkontribusi terhadap kesejahteraan dan kinerja pegawai. Penelitian yang dilakukan oleh Sarker, Sultana, dan Prodan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan kepuasan kerja pada pegawai pemerintah maupun pegawai non-pemerintah atau pegawai swasta. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Wright dan Davis tahun 2003 dan penelitian yang dilakukan oleh Wang dan Brower tahun 2019 menunjukkan bahwa pegawai pada lembaga pemerintahan menghadapi kendala-kendala terkait kepuasan kerja, seperti gaji yang rendah, kemudian kesulitan untuk mendapatkan promosi, birokrasi, ketidakjelasan tujuan, kurangnya rasa pencapaian pribadi, dan keterbatasan dalam pengembangan kreativitas atau keterampilannya. Lingkungan kerja mempengaruhi persepsi dan pengalaman pegawai tentang pekerjaan. Kepuasan kerja pegawai dipengaruhi oleh kesesuaian interaksi antara individu dengan lingkungan kerjanya. Beberapa hal yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara awal pada sebuah instansi pemerintahan menunjukkan bahwa 3 dari 5 orang pegawai mengindikasikan adanya ketidakpuasan kerja. Seorang perempuan berstatus staf pada masa kerja 2 tahun menunjukkan bahwa dia merasa kecewa dengan penempatannya yang tidak sesuai dengan passion dan pengalaman kerjanya, merasa tidak dipertimbangkan. Pada responden yang kedua, seorang perempuan jabatan staf dan masa kerja kurang lebih 3 tahun, dia menyampaikan bahwa motivasinya berkurang karena keterampilan yang tidak berkembang dan tidak mendapatkan gambaran yang jelas dari jenjang karirnya. Selanjutnya, seorang manajerial juga menyatakan rasa tidak puasnya dengan pola hubungan kerja antara atasan dengan bawahan. Dia merasa bahwa kurang mendapatkan kepercayaan dari atasannya. Nah, selain itu, dalam laporan manajemen risiko juga ditemukan adanya risiko pelaksanaan tugas di luar ruang lingkup pekerjaan yang hampir pasti terjadi karena belum tersedianya deskripsi jabatan. Selain itu juga ada risiko ketidakadilan karena pendekatan pengukuran yang tidak berbasis pada output. Ketidakpuasan kerja seringkali dihubungkan dengan perilaku kontraproduktif dan perilaku destruktif. Menurut Wang dan Brower tahun 2019, perspektif interaksional menawarkan kerangka teoritis yang berguna dalam menjelaskan kepuasan kerja. Sikap dan perilaku pegawai publik dapat berbeda menurut persepsi kualitas interaksi individu dengan lingkungan kerjanya. Hasil penelitian Wang dan Brower tahun 2019 menunjukkan bahwa interaksi antara individu dengan pekerjaan, individu dengan rekan kerja, dan individu dengan atasan akan menentukan kesesuaian individu dengan lingkungan kerjanya yang kemudian menentukan kepuasan kerja. Oleh karena itu, cara menjaga dan menumbuhkan interaksi yang positif perlu dipertimbangkan oleh manajemen dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja pegawai. Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Wang dan Brower tahun 2019 pada konteks organisasi pemerintahan dengan ruang lingkup yang lebih luas, tidak hanya melibatkan pegawai negeri sipil, melainkan juga pegawai negeri sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik pengaruh kesesuaian individu pekerjaan terhadap kepuasan kerja,
kesesuaian individu rekan kerja terhadap kepuasan kerja, dan kesesuaian individu atasan terhadap kepuasan kerja. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis yang pertama adalah memberikan kontribusi terhadap keilmuan, menjelaskan peran kesesuaian individu pekerjaan, individu rekan kerja, individu atasan terhadap kepuasan kerja, dan menjadi referensi untuk penelitian berikutnya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memahami masalah kepuasan kerja dan menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dalam melakukan evaluasi dan sebagai alternatif solusi untuk meningkatkan kepuasan kerja pegawai. Kepuasan kerja sendiri menurut Spector tahun 1997 diartikan sebagai perasaan umum terhadap aspek pekerjaan yang diterima. Sementara Lambert, Qureshi, Frank, Lam, dan Smith tahun 2017 mendefinisikan kepuasan kerja sebagai respon afektif terhadap pekerjaan yang dapat mengurangi kelelahan emosional. Liu Aung-Surah dan Uniban tahun 2016 mendefinisikan kepuasan kerja sebagai kebahagiaan terhadap kondisi kerja, pemenuhan kebutuhan pengaturan kerja, dan nilai pekerjaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja menunjukkan kondisi afektif yang muncul sebagai respon atas berbagai aspek pekerjaan yang secara tidak langsung mempengaruhi sikap kerja dan kinerja pegawai. Kepuasan kerja sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kreitner dan Kinichi tahun 2014 membagi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dalam dua kelompok. Yang pertama yaitu perspektif situasional, di mana melihat kepuasan kerja yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan atau faktor eksternal. Kemudian yang kedua adalah perspektif individual, di mana kepuasan kerja ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat individual atau faktor intrinsik. Selanjutnya, Wang dan Brouwer menunjukkan bahwa faktor dari kepuasan kerja itu juga adalah kesesuaian individu dengan lingkungan kerjanya, yang biasa disebut sebagai person environment fit. Nah, interaksi individu dengan lingkungan kerja sendiri menurut Schneider tahun 2001 didefinisikan sebagai sejauh mana karakteristik dari individu ini cocok dengan karakteristik dari lingkungan kerjanya. Christoph Brun, Zimmerman, dan Johnson pada tahun 2005 mendefinisikan interaksi individu lingkungan kerja ini sebagai kesesuaian antara individu dengan lingkungan kerja saat karakteristik keduanya cocok. Jenis kecocokan ini dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah kesesuaian individu pekerjaan. Kesesuaian individu pekerjaan ini menurut Edward tahun 1991 berfokus pada hubungan antara karakteristik individu dengan karakteristik pekerjaan atau tugas yang dilakukan di tempat kerja. Yang kedua adalah kesesuaian individu rekan kerja. Menurut Werbel dan Gilliland tahun 1999, kesesuaian individu rekan kerja ini fokus pada kompatibilitas interpersonal antara individu dengan kelompok kerjanya. Kemudian yang ketiga adalah kesesuaian individu dengan atasan. Menurut Christoph Brun, Zimmerman, dan Johnson tahun 2005, kesesuaian individu atasan ini berfokus pada pentingnya hubungan antara atasan dengan bawahan terhadap output kerja, di mana karakteristik pribadi atasan ini dianggap sebagai perwakilan dari lingkungan kerja. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terdapat 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama, kesesuaian individu pekerjaan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Hipotesis kedua, kesesuaian individu rekan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Dan hipotesis yang ketiga adalah kesesuaian individu atasan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Model penelitian ini mengadopsi dari penelitian Wang dan Brouwer tahun 2019, di mana 3 variabel prediktor yaitu kesesuaian individu pekerjaan, kesesuaian individu rekan kerja, dan kesesuaian individu atasan masing-masing berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintahan yang memiliki 158 pegawai. Metode penyampaian yang digunakan adalah menggunakan purposive sampling dengan menetapkan ciri khusus pada responden, yaitu terikat secara sah dalam perjanjian kerja baik secara kontrak maupun tetap
dan telah bekerja selama minimal 6 bulan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner online melalui Google Form dan dilakukan secara self-administered atau diisi sendiri oleh responden, dan dilakukan juga secara cross-sectional atau satu kali pengambilan sampel, yaitu pada tanggal 7-30 November tahun 2019. Alat ukur penelitian ini menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif jawaban, di mana kuesionernya diadopsi dari kuesioner Wong dan Brouwer tahun 2019. Validitas dan reliabilitas yang digunakan untuk validitas sendiri menggunakan validitas muka, di mana validitas ini menguji sejauh mana suatu alat ukur tampak relevan terhadap konstruk tertentu, yang dilakukan oleh expert judgment, dalam hal ini adalah dosen pembimbing tesis. Untuk reliabilitasnya menggunakan koefisien Cronbach alpha, di mana hasil pada penelitian ini menunjukkan nilai alpha Cronbach sebesar 0,946 atau lebih besar dari 0,6 dan signifikansi kurang dari 0,05. Analisis data dilakukan menggunakan regresi berganda dengan bantuan program SPSS versi 22 for Windows. Dari 158 kuesioner yang dibagikan, sebanyak 130 kuesioner kembali, dan dari 130 responden yang mengisi, mayoritas berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 79 responden. Kemudian mayoritas berada pada rentang usia 24-28 tahun, yaitu sebanyak 45 responden. Dan dari sisi pendidikan terakhir, mayoritas merupakan sarjana, yaitu sebanyak 98 responden. Dari unit kerjanya, sebanyak 44 responden merupakan responden yang bekerja di bagian administrasi. Kemudian dari masa kerjanya didominasi oleh responden yang memiliki masa kerja 1 sampai dengan 3 tahun, yaitu sebanyak 41 responden. Dan dari status kepegawaiannya sendiri didominasi oleh pegawai tetap non-PNS sebanyak 87 responden. Dan dari sisi jabatan didominasi oleh staf yang berjumlah 121 responden. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, peneliti terlebih dahulu melakukan uji prasyarat analisis. Dari 4 uji prasyarat analisis, terdapat 3 uji yang dilakukan. Yang pertama adalah uji normalitas, di mana hasil dari uji normalitas menunjukkan koefisien Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,076 dengan signifikansi 0,065, yang diasumsikan bahwa data tersebut berdistribusi normal karena memiliki nilai KSZ kurang dari 1,97 dan taraf signifikansinya lebih dari 0,05. Kemudian untuk uji yang kedua adalah uji multikolinearitas, di mana masing-masing variabel prediktor tidak menunjukkan gejala interkorelasi. Kemudian untuk uji yang ketiga adalah uji heteroskesdatisitas, di mana masing-masing variabel prediktor juga tidak menunjukkan gejala heteroskesdatis. Dan uji yang terakhir yaitu uji autokorelasi pada penelitian ini tidak dilakukan karena data penelitiannya diambil secara cross-sectional, sehingga data penelitian ini telah memenuhi uji prasyarat analisis untuk dilakukan analisis regresi berganda. Hipotesis penelitian ini diterima apabila nilai T menunjukkan signifikansi kurang dari 0,05. Dari ketiga hipotesis tersebut, 2 hipotesis terdukung, sementara 1 hipotesis tidak terdukung, yaitu variabel kesesuaian individu rekan kerja, di mana berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai T dengan signifikansi 0,088, sehingga variabel kesesuaian individu rekan kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dari seluruh variabel penelitian ini, variabel kesesuaian individu pekerjaan secara parsial memiliki sumbangan efektif terbesar dilihat dari koefisien beta dikali dengan zero ordernya, yaitu sebesar 44,19%.
Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa kesesuaian individu pekerjaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja, dengan sumbangan efektif parsialnya sebesar 44,9%. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wang dan Brouwer tahun 2019 dan Cabra tahun 2015. Kemudian, kesesuaian individu rekan kerja tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wang dan Brouwer tahun 2019. Hal ini diduga karena indikator dari variabel kesesuaian individu rekan kerja, yaitu kerjasama dan berbagi pengetahuan, diduga menjadi hal yang secara alamiah ada di dalam organisasi pemerintahan ini yang menjadi modal dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga, kesesuaian individu atasan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Di sini sumbangan efektif variabel tersebut terhadap kepuasan kerja yaitu sebesar 19,48%. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wang dan Brouwer tahun 2019 dan penelitian yang dilakukan oleh Li Zhu dan Park tahun 2018. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, kesesuaian individu pekerjaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai ABC. Kemudian yang kedua, kesesuaian individu rekan kerja tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja pada pegawai ABC. Dan yang ketiga, kesesuaian individu atasan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja pada pegawai ABC. Dengan memperhatikan hasil distribusi data pada item pernyataan yang memiliki nilai rata-rata total di bawah nilai rata-rata total variabel, maka beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh manajemen untuk meningkatkan kepuasan kerja dari pegawai. Yang pertama yaitu manajemen perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi pegawai untuk mengaktualisasikan diri. Yang kedua, manajemen perlu meningkatkan umpan balik, saran, dan diskusi yang konstruktif untuk meningkatkan kepuasan kerja pegawai. Nah, bagi penelitian berikutnya, yang pertama, peneliti menyarankan untuk menggunakan ruang lingkup pegawai sektor publik yang lebih luas karena pada penelitian ini hanya melibatkan satu instansi pemerintah saja. Kemudian yang kedua, mengingat adanya hipotesis yang tidak terdukung dalam penelitian ini, namun data penelitian yang peneliti miliki sendiri terbatas untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi hipotesis tersebut tidak terdukung, maka pada penelitian berikutnya, peneliti menyarankan untuk menggunakan metode wawancara sehingga data yang diperoleh dapat lebih komprehensif dan mendalam. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.